Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Perkenalkan, saya R. Muhammad Zamzami. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep risiko pada mata kuliah Manajemen Risiko Syariah. Baik, konsep risiko ya. Pada slide ini ya saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya kita itu ya sering secara sadar ataupun tidak sadar di dalam beraktivitas itu sering mempertimbangkan kemungkinan atas risiko yang akan terjadi. Nah, ini saya kasih contoh saja, ilustrasi saja. Ketika kita ingin nyebrang jalan ya, apa kemungkinan risiko yang akan kita hadapi? Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Maka bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kemungkinan itu? Nah, maka salah satunya adalah dengan cara menyeberangi jalan sesuai dengan apa? Di tempat penyeberangan, ya, jembatan penyeberangan kah? Atau seperti ini zebra cross misalnya, ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kemudian ya di gambar ini ya, di gambar di slide ini memperlihatkan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, walaupun kemudian perusahaan ataupun individu sudah melakukan mitigasi ya, atau melakukan upaya-upaya untuk terhindar dari risiko itu, namun risiko tadi, potensi risiko tetap bisa saja terjadi. Nah, itu dia. Apalagi yang memang melakukan kegiatan tadi, apa namanya, kegiatan tadi yang memang tidak pada tempatnya, katakan ketika nyebrang jalan ya tidak di zebra cross atau tidak di jembatan penyeberangan, ya potensinya jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini pendahuluan. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian ya, karena yang namanya bisnis itu tidak bisa kita pastikan ya. Yang menjalankan bisnis ini pasti mendapatkan keuntungan yang nggak bisa ya. Kemudian ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan resiko. Resiko akan memberikan ancaman, ya, akan berdampak kepada biaya, kerugian dan lain-lain bagi perusahaan. Nah, setiap resiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus bisa diminimalisir, ya, bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihindari. Apa itu resiko? Nah, risiko itu merupakan kerugian akibat terjadinya satu peristiwa atau event tertentu. Kemudian, risiko itu merupakan penghambat ya, kendala mencapai satu tujuan. Misalnya, perusahaan tadi sudah setiap perusahaan itu kan pasti punya visi misi dan seterusnya, punya target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun ini, pengen begini, pengen begini seterusnya. Nah, dalam perjalanan itu kan selalu ada yang menghambat itu ya, menghambat. Misal katakanlah nih, bank syariah itu katakanlah BSI hari ini ya, BSI punya target bagaimana setiap provinsi itu punya cabang itu, punya cabang. Namun dalam kenyataannya tidak terrealisasi. Ada begitu banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, hambatan-hambatan itu merupakan risikonya. Kemudian peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Nah, ketika perusahaan itu sudah menetapkan targetnya akan mendapatkan omset sekian rupiah gitu ya. Katakanlah sebelum terjadi COVID, perusahaan itu mentargetkan omsetnya sampai 100 miliar katakan. Tapi ketika terjadi COVID, semuanya terhenti ya, distribusi terhenti, produksi terhenti. Yang terjadi apa? Collapse bahkan terjadi penurunan produksi, penurunan omset, bahkan terjadi PHK gitu ya. Nah, itu merupakan risiko. Nah, kemudian kita lihat bagaimana risiko dalam perspektif syariah. Ini bisa kita lihat di surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, apa sih korelasi ayat ini dengan resiko? Nah, umat Islam itu salah satu rukun imannya ya, percaya bahwa adanya hari akhir ya. Hari akhir itu kita paham betul apa gunanya hari akhir itu merupakan hari pembalasan ya. Pembalasan itu kan sudah disampaikan dalam Al-Qur'an itu, sebesar apapun perbuatan baik, sebesar apapun perbuatan yang tidak baik kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Paham betul kita, sadar betul itu. Nah, makanya disampaikan di sini ya. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan ya apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Maksudnya bekal yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir itu, ya, hari pembalasan itu. Nah, ketika sering condong berbuat baik, berbuat yang tidak baik, ya kita paham akan dimasukkan ke api neraka misalnya. Ketika condong berbuat baik, berbuat amal soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka akan dibalas dalam bentuk surga. Nah, itu sudah paham betul. Maka kemudian umat Islam secara sadar dia akan melakukan itu. Ya, melakukan persiapan-persiapan itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita tidak ada yang mau masuk api neraka, pasti pengen masuk surga. Nah, jalannya sudah disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Begini. Nah, maka itu yang kita kerjakan. Nah, ya. Selanjutnya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Seseorang bertanya kepada Rasulullah terkait untanya. Apakah saya boleh membiarkan tidak mengikat unta saya kemudian bertawakal kepada Allah? Rasulullah bersabda, ikatlah untanya dan bertawakallah kepada Allah. Nah, di dalam hadis ini jelas ya disampaikan bahwa ini resikonya apa? Orang yang mempunyai unta ada risiko yang dihadapi sama dia. Apa itu risikonya? Risikonya adalah untanya lari. Nah, supaya untanya tidak lari, maka ada ikhtiar yang dilakukan. Apa ikhtiarnya? Diikat untanya itu. Diikat untanya hingga kan dia tidak lari, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Di dalam bisnis pun demikian ya. Selagi, makanya nanti kita lihat ya, urutan-urutan manajemen risiko itu salah satunya ada identifikasi ya. Nah, diidentifikasi itu risikonya ya. Apa saja risikonya, kemudian apa nanti langkah-langkah yang akan dilakukan untuk supaya terhindar atau meminimalisir risiko ya. Baru kemudian setelah kita lakukan ikhtiar itu, baru kita bertawakal kepada Allah. Ya, itu riwayat Ibnu Hibban, hadis Rasulullah. Kemudian bagaimana kaidah fikihnya? Nah, yang pertama, segala sesuatu muamalah itu boleh dilakukan. Pada prinsipnya, apapun jenis muamalah itu boleh dilakukan. Karena di dalam Islam itu mengatur muamalah ini sangat general saja, ya, sangat general sekali ya. Tidak spesifik ya. Makanya konsep muamalah itu apapun boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan selama tidak ada dalil yang mengharamkan ya. Kemudian segala mudarat, bahaya harus dihilangkan. Nah, sebisa mungkin. Nah, makanya perlu dalam perusahaan itu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dihadapi ya. Nanti akan kita lihat juga terkait dengan risiko ini bagaimana sikap menyikapinya. Apakah diterima dia, apakah dihindari dia. Nah, kalau dihindari bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Kemudian bahaya, darar dicegah sebisa mungkin. Kemudian di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Maksudnya adalah di dalam kegiatan muamalah itu, selama kegiatan itu mendatangkan maslahah, mendatangkan kebaikan, ya, tidak merusak dan seterusnya, maka itu di situ hukum Allah, artinya dibenarkan kegiatan tersebut. Nah, ke tipe-tipe investor dalam mengambil risiko. Ya, ada macam-macam jenis orang di dalam mengambil risiko. Ada yang konservatif, risk averse, ini condongnya ini menghindari risiko. Kemudian moderat, risk netral ya, risk netral. Ini seimbang antara return dan risiko yang dihadapi ya. Ini contohnya misalnya dalam berinvestasi, misalnya ketika ingin mendapatkan return yang stabil, misalnya dia berinvestasi di pasar modal, dia akan cari pasar modal yang yang naiknya ini stabil ya, keuntungan yang diberikan juga stabil ya, tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Itu moderat dia ya, seimbang lah antara return dan risk yang akan dia terima. Kemudian
Ini aggressive risker, ya. Ini memang pengambil risiko, ya, pengambil risiko. Kemudian dia berani berinvestasi di yang risikonya besar. Nah, kan semakin besar risiko, semakin besar returnnya, kan begitu ya, yang sering dipahami kan begitu. High risk, high return. Ya, semakin tinggi risiko, ya makin semakin tinggi return yang didapatkan. Nah, namun di agresif risker ini, orang pengambil risiko ini akan berpotensi menjadi gharar. Ya, di dalam Islam itu berpotensi menjadi gharar. Ya, berarti sesuatu yang dilarang. Ya, sifatnya nanti bisa jadi judi. Ya, misalnya ketika dia main saham, dia berani ngambil saham yang lagi terjun bebas itu, dia borong sahamnya karena dia punya keyakinan nanti akan naik. Nah, dia punya keyakinan itu berdasarkan apa? Kalau jelas hitung-hitungannya, jelas alat analisanya bahwa saham ini akan naik suatu saat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau hanya berdasarkan tebak-tebakan saja, ya, itu akan berpotensi menjadi gharar. Nah, ketika menjadi gharar, maka ini termasuk perbuatan yang dilarang. Manajemen risiko merupakan satu ilmu atau seni mempelajari tentang analisa dalam mengidentifikasi, menilai, mendalami, dan memperbaiki risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan guna memperoleh efektivitas dan efisiensi. Nah, jadi tujuannya itu supaya perusahaan di dalam mengelola bisnisnya itu ya efektif dan efisien, dan kemudian tercapai goal yang ditargetkan oleh perusahaan. Tujuannya ya secara umum ketenangan dalam berpikir, ya, mencegah perusahaan dari kegagalan, memperkecil biaya, ya, less cost, dan memudahkan estimasi biaya apabila terjadi risiko. Ya, artinya memang ketika sudah diidentifikasi terjadi risiko ini bisa terukur, ya. Kemudian bisa diidentifikasi, kemudian langkah-langkah yang diambil ini juga terukur dia, ya. Minimalisir gangguan operasi perusahaan, ya, karena setiap terjadi risiko condong kemudian akan terganggu operasi perusahaan. Nah, jadi ketika adanya manajemen risiko ini membantu minimalisir gangguan operasi perusahaan, memberikan laba secara tidak langsung karena ketika risiko-risiko tadi bisa di maintenance, ya, bisa dipelihara risiko tadi, bisa dikelola risiko tadi, ya, secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kelangsungan pertumbuhan perusahaan, survival, ya, ini penting, ya. Yang paling penting, ini penting, ya. Dengan adanya manajemen risiko ini, perusahaan tadi bisa lebih survive, ya. Nah, menyikapi risiko, ya, ada macam-macam orang atau perusahaan itu dalam menyikapi risiko, ya. Yang pertama, risk avoidance, dia menghindari risiko, ya, sebisa mungkin dia hindari, ya. Ketika misalnya nih, ya, ingin berinvestasi di sektor tertentu gitu, ya, tapi risikonya besar sekali, ya, maka dia tidak akan investasi sama sekali di situ, ya. Kemudian ini menerima risiko, artinya ketika pengen perusahaan dikatakanlah pengen expand, ya, dia sudah mengkaji itu. Nah, ketika terjadi risiko dia sudah siap untuk menerima risiko. Nah, kemudian memitigasi risiko, ya, risk mitigation. Nah, ini cara mengelola risiko itu macam-macam, ya. Ada caranya dikelola sendiri, ya, diterima sendiri risiko itu, ya. Kemudian bisa dengan cara ditransfer, atau kemudian bisa dengan cara berbagi. Nah, kalau ditransfer ini salah satunya misalnya dengan menggunakan ketika investasi, ketika ingin punya aset gitu, ya, supaya terhindar dari risiko kebakaran, bencana dan seterusnya, bisa dengan cara mentransfer risiko. Bagaimana caranya? Bisa melalui dengan asuransi misalnya, hingga kan ketika terjadi risiko ada asuransi yang mengcover. Tapi memang ketika dia menggunakan poin yang ini, mentransfer risikonya to transfer, ya, memang ada cost yang harus dikeluarkan, ya, ada biaya yang dikeluarkan, itu meng-hire asuransi tadi untuk mengcover risikonya. Atau kemudian dia berbagi risiko. Nah, berbagi risiko ini biasanya ketika ingin menggarap satu proyek, ya, supaya risiko itu ketika terjadi ada risiko tidak ditanggung sendiri, ya, salah satunya dengan berbagi dengan yang lain. Ya, misalnya porsinya tadi dari 100% itu mungkin perusahaan ini hanya ngambil 40% atau 50%, yang lainnya dikasihkan ke investor yang lain. Nah, ketika terjadi risiko otomatis tidak dia sendiri yang menanggung, ya. Tapi akibatnya tentu ketika mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, tentu otomatis dia juga akan berbagi dengan investor-investor yang lain. Nah,
sumber risiko ya, pada umumnya itu ada 3 saja, ada peril, hazard, loser. Nah, peril ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian atau merupakan musibah yang disebabkan oleh bencana alam ya, atau faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya ya. Peril artinya memang risiko yang terjadi yang memang tidak bisa dikendalikan. Nah, cuma peril ini tadi bisa diantisipasi. Antisipasinya bagaimana? Nah, supaya terhindar dari yang yang tidak bisa kita kelola ini, yang risiko yang tidak bisa dikelola ini, tidak bisa dihindari. Nah, salah satunya dengan cara mentransfer risiko, misalnya kebanjiran ya, rusak propertinya bisa diasuransikan. Itu ditanggung sama perusahaan asuransi ya. Artinya risiko tadi dibebankan kepada orang lain. Memang kemudian si perusahaan tadi tentu akan menambah biaya untuk keperluan itu. Hazard. Hazard ini ada physical hazard ya, disebabkan oleh objek fisik atau benda. Kemudian ada moral hazard, yaitu bahaya yang disebabkan adanya unsur kesengajaan ya, adanya kesengajaan atas terjadinya risiko tersebut. Kemudian moral hazard ini bahaya disebabkan oleh kelalaian karena merasa adanya jaminan. Nah, ini misalnya begini maksudnya. Jadi ketika misalnya perusahaan tadi sudah mentransfer risiko, katakanlah dengan asuransi tadi, kurang kemudian dalam maintenance ya, kurang di dalam maintenance hingga kan potensi misalnya terjadi kebakaran seterusnya itu jadi abai ya, tidak berhati-hati di dalam menjalankan aktivitas. Kenapa? Karena merasa nyaman, karena sudah merasa ada yang melindungi ketika terjadi risiko. Kemudian legal hazard. Ini sebab dikarenakan mengabaikan peraturan hukum. Misalnya nih ya, misalnya katakanlah di dalam pemerintah itu sudah melarang bahwa ini tidak boleh dijadikan daerah perkantoran misalnya ya. Ini wilayah hijau yang merupakan wilayah perumahan, tidak boleh dijadikan perkantoran. Namun si perusahaan tadi melanggar ya, tetap dijadikan tempat perkantoran walaupun itu tidak mendapatkan izin dari yang berwenang misalnya. Nah, itu ya. Ini kemudian akan berakibat katakanlah ketika terjadi sidak dari pemerintah, ini diblok dan seterusnya, dan ini menjadikan masalah kemudian bagi si perusahaan tadi. Nah, kemudian loser. Ini kerugian yang derita akibat kejadian yang tidak diharapkan namun ternyata tetap terjadi ya. Artinya sudah diantisipasi betul ini supaya tidak terjadi, sudah dibikinkan mitigasinya, namun ini tetap terjadi. Nah, kata misalnya begini. Misalnya bank syariah itu katakanlah ini mendapatkan penolakan yang luar biasa di daerah-daerah yang mayoritas itu enggak muslim gitu. Tapi sudah diantisipasi apa yang harus dilakukan, siapa yang harus ditemui, siapa yang harus dilobi gitu. Hingga kan jalan terus gitu. Namun kenyataannya sudah dilakukan kegiatan-kegiatan itu, sudah langkah-langkahnya sudah dilakukan, tapi ternyata tetap mendatangkan kerugian itu tetap terjadi ya. Kemudian upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian. Artinya perusahaan itu ketika terjadi risiko ini mampu dihadapi ya. Walaupun terjadi risiko dia tetap akan terima itu ya. Karena apa? Dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana yang untuk penanggulangan. Ini contohnya begini nih ya. Ketika terjadi COVID awal-awal lalu, yang cukup terpukul itu misalnya industri sumber daya mineral ya. Itu di dalam operasi penambangan itu tidak mungkin dia menghentikan walaupun persediaannya sudah sangat melimpah, yang mengakibatkan bahkan kemarin itu harganya minus gitu ya. Tapi perusahaan tadi tetap melakukan produksi. Karena apa? Karena daripada dia menghentikan produksi, risikonya jauh lebih mahal biaya yang dikeluarkan daripada dia tetap melakukan produksi walaupun kemudian barang yang diproduksi tadi tidak laku di perusahaan, misalnya tidak laku di pasaran gitu ya. Nah, kenapa? Risiko dia menghentikan produksi jauh lebih besar ya daripada tetap melakukan produksi. Nah, kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Ini contohnya nih. Ini supaya aman ya, supaya kedua belah pihak ini terhindar dari risiko, salah satunya dengan perdagangan berjangka. Misalnya begini. Misal kita kerjasama dengan Indomaret, Alfamart gitu ya, menyediakan cemilan tertentu gitu ya. Nah,
Ini supaya masing-masing pihak ini terhindar dari risiko. Kalau si penjual tadi, apa risikonya? Otomatis serapan pasar, ya. Nah, si produsen tadi serapan pasar. Nah, kemudian si bagi pengencer tadi apa ke risikonya? Ketersediaan barang. Nah, supaya ini saling menguntungkan, saling terjaga risikonya, akan dibikin kontrak. Kontraknya berapa? Katakan setiap tahun, setiap bulan itu wajib menyediakan pasokan sekian kuantitinya, ya. Nah, supaya apa? Si produsen tadi ada jaminan serapan pasarnya, si penjual tadi juga ada jaminan persediaannya, ya, suplainya cukup, ya. Nah, itu. Jadi ketika ada permintaan, barang itu ada, gitu. Nah, kemudian mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, ya, seperti asuransi tadi, ya. Kemudian dampak risiko, ya, tentu yang pertama ini adalah kerugian investasi yang telah dilakukan. Penurunan nilai investasi, kalau misalnya kita beli saham awalnya harganya 1.000, karena ada penurunan seterusnya itu harganya menjadi sampai Rp500 dan terus turun misalnya. Yang kemudian tentu hilangnya kesempatan memperoleh dividen, dan kemudian yang paling agak mengkhawatirkan ini, yang cukup memprihatinkan ini, kewajiban pemegang saham kena harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Nah, kalau ternyata kita merupakan pemegang saham dominan, ya, kemudian ada resiko-resiko katakanlah PHK, harus membayar pasang segala macam itu, ya. Nah, itu menjadi beban kepada si pemegang saham tadi, ya. Kenapa? Karena usahanya tadi yang sudah nggak jalan, gitu, ya. Itu. Manfaat manajemen risiko, membantu perusahaan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindar atau diambil, ya. Kemudian jika penafsiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, jadi memang proses manajemen risiko itu nanti akan sangat ditentukan identifikasi di awal itu. Tepat dia mengidentifikasi, kemudian tepat cara mengambil langkah-langkah untuk menghadapi risiko itu, kemudian tepat dalam eksekusinya, maka akan sangat berpotensi memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini, ya. Langkah-langkah manajemen risiko pada umumnya ini diawali dengan identifikasi. Setelah identifikasi, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, ditetapkan kebijakan apa yang langkah-langkah yang ditentukan atau diambil untuk menghadapi risiko yang akan terjadi itu. Kemudian melaksanakan kebijakan. Setelah ditetapkan kebijakan, dipastikan bahwa pelaksana kebijakan ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, kemudian monitor. Nah, monitor ini penting ini, ya. Monitor ini penting, monitor dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan sudah tepat, ya. Identifikasinya sudah tepat, menentukan kebijakan sudah tepat, pelaksanaan juga sudah pas, ya, sudah sesuai dengan arahan pimpinan. Nah, makanya perlu ada monitor dan evaluasi, ya. Kemudian, ya, hubungan manajemen risiko dengan bagian-bagian di perusahaan. Jadi manajemen risiko itu akan sangat berhubungan dengan seluruh divisi yang ada, baik akuntingnya, ya, keuangan, marketing, bagian produksi, engineering, personal, seterusnya. Ini akan sangat berhubungan sekali, ya. Artinya manajemen risiko itu juga tidak akan berdiri sendiri, ya. Dampaknya itu akan berdampak ke divisi-divisi yang lain. Kemudian manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, ya, membantu perusahaan terhindar dari kegagalan, menunjang laba dengan mengeluarkan pengeluaran dengan berkecil risiko kerugian, menyumbang laba, melindungi perusahaan dari risiko murni seperti bencana, kebakaran, dan lain. Nah, makanya kemudian proses identifikasi itu sangat penting, ya, dan kemudian perlu dievaluasi memastikan bahwa di dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemangku kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.